Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Muhammad Amin, NRP 33 2022. Di sini saya akan merecap dari awalnya masuk mata kuliah fotografi komersil sampai ke pertengahan UTS itu sendiri. Dan untuk mata kuliah ini sendiri saya menjalankan teknik presentasi. Kebetulan untuk UTS membahas fotografi komersial itu sendiri. Ya. Di sini kalian pernah ketemu nggak kayak scroll sosmed, kayak ketemu si foto yang menarik? Contoh kita bahas foto fashion. Wah, ini jaket ini bagus nih kalau ke gunung. Wah, jaket ini bagus nih kalau kita pakai riding. Wah, kita ketemu kemeja ini nih bagus nih untuk casual, untuk sehari-hari gitu. Ataupun kita ketemu produk hijab yang mungkin cocok untuk ibu kita pun yang punya pacar ya, maksudnya bisa juga, ataupun kayak orang tuanya juga cocok gitu. Di situ juga kalian pernah ketemu juga nggak kayak makanan bikin ngiler, pedas, ataupun minuman yang bikin segar di siang hari. Nah, salah satunya yang bisa menyampaikan pesan itu dalam ya mungkin singkat dan baik itu dari fotografi komersil itu sendiri. Mungkin di sini kita akan ya mungkin menurut saya kayak membedah-bedah itu sendiri aja. Terus apa itu? Misalnya kalian penasaran apa itu, apa perbedaan fotografi komersil dan fotografi seni. Sebenarnya dari perbedaan itu sendiri kayak beda aja tujuannya sebenarnya. Untuk fotografi sendiri mengekspresikan diri sendiri aja. Contoh kayak kita ketemu apa ya, bisa mengekspresikan ketemu bunga yang cantik, terus kita memfilosofikan berbeda, ya intinya berkarya dalam cahaya lah istilahnya. Nah, untuk fotografi komersial sendiri itu lebih kita yang di-hire oleh klien. Untuk fotografi seni bisa aja sih komersil, tapi lebih ke karya dia yang dibeli. Untuk si komersil ya balik lagi ya, si komersil sendiri kita menghadapi klien, target pasar, deadline, terus kita menghadapi brief juga tentunya. Ya, lanjut next slide. Jenis-jenis utama dari fotografi itu apa aja sih? Untuk fotografi komersial sendiri adalah fotografi produk salah satunya. Ini adalah jantung e-commerce dan iklan. Tantangannya kita harus membuat benda mati terlihat hidup dan berharga. Nah, butuh ketelitian lighting dan komposisi yang tinggi. Di situ kita butuh teknik-teknik yang cukup baik ya untuk menyampaikan pesan dari benda-benda mati itu gitu, yang diperlukan oleh target audience gitu. Terus untuk fotografi makanan, tujuannya sederhana tapi menantang. Nah, membuat orang lapar hanya dengan satu gambar gitu maksudnya. Terus caranya gimana sih? Kalau dari saya sendiri men-styling foodnya itu sendiri, terus mendekorasi lah mungkinnya, di styling dengan ciamik mungkin, terus sesuai dengan target audience itu sendiri. Terus fotografi fashion. Untuk fashion sendiri itu bukan cuma menjual baju, kita juga jual gaya hidup, impian dan identitas. Maksudnya identitas di sini yang saya maksud kayak kita nih beli kemeja itu maksudnya kan udah casual untuk kerja. Nah, itu kita sampaikan dengan mood boardnya yang baik, dengan target audience yang tepat, dan lain-lainnya. Nah, lanjut slide selanjutnya. Terus untuk resep rahasia foto yang efektif itu kayak gimana sih? Nah, salah satunya ada kualitas RGC. Ini adalah dasar dari DKV kita. Komposisi yang seimbang, pemilihan warna yang strategis, dan lighting yang membangun mood. Tanpa ini foto akan flat kalau tidak bisa diimbangi, maksud saya gitu. Kalau salah satunya ada yang kurang, pasti ada yang kurang. Jadi tiga-tiganya harus saling berhubungan. Nah, untuk pilar kedua, ketelitian teknis. Di dunia komersil, detail adalah segalanya. Gambar harus tajam, bersih, terus bersih dari noda maksud saya, dan memiliki kualitas resolusi yang tinggi. Klien membayar untuk kesempurnaan gitu. Terus pilar ketiganya, pesan konseptual. Ini adalah jiwa dari foto itu sendiri. Nah, ini nih yang harus kalian perhatiin ya. Maksudnya saya juga selalu memperhatikan hal ini. Apa cerita yang ingin disampaikan, emosi apa yang kita ingin bangkitkan, foto apa yang cantik tapi tidak menyampaikan pesan. Ibarat kayak kalimat yang indah tapi kosong maknanya. Jadi jangan selalu mementingkan estetika, tapi harus dibarengi juga disiplin ilmu dari pesan-pesan yang harus disampaikan, yang ya maksudnya bercerita dalam foto lah maksud saya. Terus proses kreasi dari briefing ke hasil akhir. Semuanya dimulai dari brief pastinya. Apa tujuan klien, apa target pasar audiens, apa target apa target dari klien untuk audiens maksud saya. Baiknya kayak gimana,
ya sesuaikan dengan brand apapun gitu maksudnya. Terus brief itu juga menjadi konsep dan juga mood board masuk ke praproduksi. Nah ini yang ribet, kayak cari model, lokasi syuting, terus styling, terus semua harus persiapkan dengan matang. Jangan sampai ini keliru, kayak siap-siapan ini terus ada yang kecolongan. Terus yang misalnya kita model ada molornya gitu kan, maksudnya molor dalam arti molor deadline, istilah kan kita harus mundurin semua waktu. Jadi kita harus benar-benar nge-rundown waktu-waktu dari model, lokasi, styling dan lain-lainnya. Dan yang harus lihat itu aja sih sebenarnya di sini. Terus untuk pasca produksi sebenarnya ini yang sering dilemehkan, kayak sini tuh sebenarnya kayak kuncinya lah mungkin saya bilang, lewat color grading, retouching untuk menyempurnakan visual. Nah, mengapa penting bagi kita sebagai orang desainer? Ngapa ini penting bagi masuk ke DKV gitu? Pertama, skill ini memampukan kita untuk menciptakan hasil visual kita. Yang kedua, paham fotografi komersil, kita bisa berbicara dalam bahasa yang sama dengan klien dan fotografer. Pada intinya, ini adalah skill yang meningkatkan nilai jual dan portofolio ke industri kreatif. Nah, penutupan simpulan, fotografi komersial adalah disiplin strategis yang menggabungkan kepekaan seni sebagai DKV dengan tujuan komunikasi yang terukur. Ini adalah seni yang bercerita dan cerita itu harus bisa menjual. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Riari Muhammad Amin. Pamit undur diri. Goodbye.